Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di video lanjutan belajar Laravel. Nah, hari ini kita mau bikin halaman page ya. Jadi kita masih belum nyentuh ke database, ke PHP, kita mau fokus dulu di user interface-nya ya. Tampilan untuk di user. Jadi yang pertama kita bikin adalah ini active state ya. Jadi kalau kita klik home-nya jadi ada highlight background kayak gini. Kalau page juga dia berubah. Terus nanti kita juga nambahin user interface untuk page ini. Nanti ada page, ada unit traktir, dan juga settings. Nah, kita mau fokus di halaman ini dulu nanti gitu ya. Oke, yang pertama, ini aku tutup dulu. Kita mau mulai dari yang kemarin. Lanjutkan dari kemarin kita udah bikin apa ya, lupa. PHP artisan serve dulu, terus kita bikin npm run dev, kita buka. Oke, kemarin kita udah bikin halaman admin ya, modding. Oke, kita kemarin sampai sini. Jadi ini kalau menunya diklik dia belum kemana-mana gitu ya. Ini logout udah bisa ya. Jadi kita mau bikin halaman baru gitu. Oke, yang pertama kita mau bikin controller dulu. Jadi kalau dibuka, ini aku hapus dulu, tutup dulu di tabnya, close tab to the right ya. Kita tutup. Kalau kita buka di halaman di folder apa ini ya, routes terus web. Dan di sini ada URL kan ya. Jadi kita baru punya URL home, kemudian ya index, dan ini juga out. Nah, ini kan outnya kan merah-merah ya. Untuk menghilangkan merah-merah ini tinggal kita copy aja. Ya, jadi ini ya. Ada hilang sudah outnya ini. Kalau kita klik bisa ke halaman si outnya kayak gitu. Dan ini metode-metode yang tersedia. Untuk itu kita perlu nambahin satu halaman lagi. Kita katakanlah page ya. Nah, untuk bikin satu halaman kita perlu punya controller. Yang mana controller itu berada di app http controllers. Nah, di sini kita udah punya home controller ini. Home controller yang ini untuk index. Nah, kita perlu bikin controller baru. Kita bikin aja php artisan make controller. Di sini pack controller gitu. Oke, kalau kita enter, kita bakal ada pack controller. Cuman ini kan kosong ya. Page ini kontrolnya kosong, nggak ada metode apapun. Nah, kita tuh bisa nambahin flag ketika bikin controller. Jadi kalau ini kita hapus, kita bikin lagi, tambahin -r kayak gini. Kita bakal dapat banyak metode. Di sini ada index, ada create, ada store, ada show, update, dan delete, destroy gitu ya. Oke, apa sih ini? -r ini namanya resource. Jadi resources. Jadi ini kan kayak CRUD gitu ya. Ada metode untuk CRUD, dan kita daftarinya di sini tinggal route get. Ini nggak pakai get lagi, nggak pakai get atau post. Jadi pakainya resource. Terus di sini ada page gitu ya. Katakanlah ini admin page, nggak pakai s ini. Terus kita import use app http controllers, terus page controller kayak gini. Kita tinggal kasih page controller -2 kelas. Dah. Kalau kita udah tambahin ini, sekarang kita jalankan php artisan route list.
si Laravel bakal nambahin nih admin page create, admin page edit, dan update dan delete gitu kan. Jadi otomatis nambahin ini default CRUD ya, create, read, update, and delete gitu. Ya proses untuk memanipulasi data. Kita mau pakai ini ya, itu standarnya Laravel tuh seperti itu. Nah sekarang kita mau arahkan routingnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan ada namanya, ini ada back index, page store, page create, page show, dan segala macamnya. Ini namanya adalah route name gitu. Jadi sekarang di resource, terus views, di layout app.blade, kita bisa tambahin tuh linknya. Nah kita lihat, kita punya link untuk halaman home, ini namanya home. Nah jadi di sini ada mana ya, home, oh ini home ini ini kita buka kurung 2 kali, route, kemudian ini home. Terus yang di page juga gitu bisa. Mana tuh? Ini page, kita tambahin di sini. Route. Kalau yang di page itu page.index kan ya. Nah, route page index ini udah kita linkin. Sekarang kalau kita buka route page index, oh salah, kurang n. Index. Oke, udah benar. Nih kalau kita klik page, dia berubah, halamannya kosong ya. Nah kita bisa aja bikin halaman di sini, katakanlah folder baru, admin. Di dalam admin folder lagi page, terus kita bikin file baru namanya index.blade.php. Nah kita mau ikutin seperti yang di home. Jadi kalau di home ini kan ada extend layouts.app. Yang dimaksud extend itu kayak kita semacam include layouts app.blade, tapi di app.blade ini tuh ada nih ya, yield content. Nah yield content itu intinya kita kayak bisa nge-extend file ini, terus kita nge-replace yield content ini dengan apa yang dalam section content kayak gitu. Nah sekarang ini kita kopas aja. Terus ya ini di index ini kita paste, terus kita misalnya ini ubah jadi page gitu ya. Sekarang kita reload. Oh ya, kita udah punya viewsnya. Sekarang kita tinggal panggil aja. Jadi di page controller di sini kita return view admin page.index kayak gini. Sekarang kalau kita reload, nah kita ke page, ini home, dashboard. Kalau ke page ini page. Tapi masalahnya kita kan berada di halaman page, tapi si menu yang di highlight ini juga dia itu masih ke home, harusnya dia di page. Untuk itu kita bisa menggunakan class directive. Jadi conditional class. Nah ini di Laravel itu ada class directive kayak gini. Nah kita bisa nih tinggal pakai aja. Terus caranya di ini app.blade itu untuk kita mulai dulu dari yang menu untuk di home. Menu yang di home itu di sini ya. Nah ini kelasnya ini kita bisa cut aja. Kita bisa pakai kelas, lalu kita bisa gunakan array kayak gini. Nah kita paste aja yang pertama, terus yang kedua kita tambahin si aktif. Jadi yang menandakan si menunya ini tadi aktif itu kan kelas aktif ya, berwarna biru ini maksudnya ya. Nah aktif ini
Kita kan tadi setiap rootnya ada name-nya ya. Nah, kita bisa ngecek apakah name-nya sesuai name tersebut gitu. Nah, itu root current name itu sama dengan home. Nah, ini kita hapus aktifnya. Kita save. Coba ya. Current name. Kita coba cari di dokumen road name. Name roads. Apa ya? Current. Oh, access the current road ini. Current road name. Oh iya. Current road name. Ini namanya current road name. Oke, udah nggak error. Ini kalau kita klik di home, dia bakal ke highlight home-nya. Kalau page dia hilang, kita tinggal kopas aja ini. Yang ini dikopas aja di halaman page. Nah, ini yang kelas ini kita hapus, kita paste aja di sini. Terus route name ini page.index gitu ya. Udah kayak gitu, page.index. Ini sekarang sudah. Nah, satu hal lagi, kita mau warnanya ini bukan biru tapi sama dengan highlight yang hover ini. Sekarang kita bisa edit sedikit CSS-nya, yaitu di SAS. Lalu kita pergi ke components navigation. Oke, di navlink ini ya ini kita bisa rapiin dikit. Hovernya ini kita hapus. Kita tuh bisa masukin di dalam kelas ini pakai dan kayak gini. Terus untuk yang aktif background colornya kita samain BG4 kayak gini. Reload. Oke. Apakah dia berubah? Kok nggak berubah ya? Kita lihat di sini navlink. Oke, benar. Kelas aktif. Oh ya, ini si navigationnya kita ubah nih, taruh di atasnya deh, coba deh. Kita lihat inspect elemen, apakah sudah benar aktif nih ya. Oh, masalahnya si highlightnya ini tuh ternyata nggak bisa kayak gitu. Ini kalau kita hapus, nah ternyata dia di sini di set tuh lewat ini, lewat navpills. Oke, kalau gitu navpills ini kita bisa edit aja. Berarti tinggal kita bikin di atasnya navpills ya, pills. Ini tinggal kita ubah aja variabel CSS-nya. Nah, caranya itu kita nggak bisa langsung kayak gini ya, karena si color ini kan tadi kita ngambilnya tuh dari variables ini, variables di abstract variables ini ya. Di sini kan ngambil dari sini kan, langsung pakainya gini. Nah, itu nggak bisa karena ini di CSS variable. Caranya tinggal kasih tanda pagar, buka kurung dan tutup kurung kayak gini. Nah, oke, berubah kan dia gitu. Tapi kayaknya kalau background colornya itu 4 terlalu ini ya, kurang terang. Kita buat yang kelima. Nah, dia agak putih ini. Oke, kalau page udah berubah gitu ya. Nih udah rapi. Aku benerin ini sedikit. Kita lanjut ke halaman page. Nah, di halaman page itu kita mau bikin kayak gini ya. Jadi ada 3 tab, page, profile page, unit terakhir, dan page setting.
Untuk itu kita bisa pergi ke Bootstrap. Bootstrap, tab panel, klik aja nih. Terus pergi ke tabs ini, terus ini kita copy aja. Kopinya itu yang JavaScript behavior ini. Jadi ada kontennya. Nah, ini kita copy, terus masuk ke admin page tadi. Ini kita hapus. Ya, ini konten ini kita hapus aja. Cardnya kita bisa keep. Cardnya oke. Gini ya. Kita buka. Oke, kita udah dapet tampilannya. Cuman kayaknya cardnya ini nggak perlu deh. Gimana kalau cardnya ini kita buang? Nah, cardnya ini kalau cardnya dibuang, dia hilang ya. Jadi dia si tab ini maunya di dalam card. Tapi cardnya kan ada stylenya. Kita hapus dulu deh stylenya. Untuk itu ini sebenarnya kita bisa hapus. Ini kita pergi ke komponen. Di helpers deh, di base helpers kita tambahin sedikit helpers untuk ngereset ini border non ya, kita isi bordernya transparan sama BG transparan, background transparan. Sekarang kita reset aja ini style CSS border non sama BG transparan gitu ya. Nah, hilang tuh stylenya, udah kita reset. Kita lanjut ke ngisi di kontennya. Ini kan agak sedikit nggak match dengan desain sistem kita karena kita pakai warna yang dark. Ini dia kontrasnya terlalu banyak. Ini aku geser ke atas dulu. Nah, untuk ngedit si tab ini kita tuh perlu ngubah sedikit CSS variable tadi ya. Jadi di sini ada beberapa nih ya, di nav tabs ini kalau kita klik kan dia pakai variable. Dia di dalam nav tabs. Oke. Kita masuk ke CSS navigation, kita bikin aja lagi baru di sini kayaknya kita di sini ya. Nav tabs. Terus kita mau ubah ini navtabs border radius nggak perlu kita ubah. Ini navtabs overlink color sama pakai ini tadi color BG sama dengan 2 gini. Oke, ini sudah berubah ini bordernya. Cuman border yang lainnya juga kita perlu rubah. Ya, kita perlu border lagi mana ya? Border color, tab link active border color. Ini untuk yang ini kayaknya, border ini. Sama kayak tadi, color kita buat BG2. Ini aktifnya udah berubah. Sekarang kita lanjut ke aktif yang background. Ini active color, active background nih. Ini kita ubah juga color BG3 kali ya. Oke, ini background 3 udah 3 kayaknya terlalu ini kurang terang, bikin 4. Oke, 4 udah agak terang, cuman ini teksnya itu kurang terang. Oke, sekarang nav tab link active color tambahin lagi. Nah, untuk yang ini color tag itu kita bisa pakai di variables itu yang tipografi. Berarti kita pilih yang tipografi versi 1 yang pertama. Nah, dia warnanya udah putih. Sekarang tinggal sisa satu lagi border ini. Border itu apa ya? Dia yang warnanya putih. Oh, nih tab border color. Nah, ini kita
ubah lagi warnanya jadi yang BG2 nih tadi. Aduh, tapi kita paste. Berubah nggak? Oke, berubah nih, colornya udah berubah. Nah, cuman si ini color dari ininya juga kita mau ubah. Ada nggak ya settingnya? Color dari linknya. Kita cek mana lagi yang color radius, nggak ada. Link color, oh ya nih, nav bs link color. Nah ini kali. Ini kalau misalnya kita coba ubah di sini bisa nggak ya? Kita copy, kita paste lagi. Oke, dia berubah tapi BG ini harusnya tipografi yang 2. Oke, sudah berubah. Ini kalau hover colornya ini ya. Ini hover border, ini color. Hovernya itu kita pilih tipografi yang 1. Pas, kita paste. Ya benar nggak? Oh, warnanya masih biru, berarti bukan ini nih. Hover color, link hover color. Berarti dia beda lagi nih. Ini kalau yang ini dia apa ya kira-kira? BS hover gitu deh nggak? Apa yang bikin ini dia hover. Coba kita cari hover. Ada nggak? Oh ini hover color, BS nav hover color ini kita juga mau ubah jadi color yang 1, tipografi 1 tuh yang dia putih. Kalau 2 gak nih? Oke, berhasil kan? Nah, cukup cakep. Kita lanjut lagi. Ini untuk yang kontennya, berarti kita mau styling untuk ini di index tadi tab pane. Nah, tab pane ini kita mau ubah stylingnya, kita kasih border gitu. Untuk bikin border itu kita mau kasih di sini rounded dulu 1. Rounded 1 atau 2 ya? 2. Ini belum kelihatan, jadi kayak nanti ini ya biar tahu aku hapus dulu. Aku hapus, terus kita bikin tab ya, komponen tab. Oh iya, aku lagi denger azan, aku skip dulu, kita lanjut setelah azan. Sholat dulu ya.